pada hari ini survei saya mengatakan Ganjar unggul. Unggulnya jauh dari Prabowo. Sebulan kemudian kebalik. Prabowo unggul 15% atau 10%, Ganjar nomor 2. Tidak ada perubahan yang berarti dalam tingkat dukungan masyarakat terhadap nama-nama bakal calon presiden. Yang nomor 1 selalu 3 nama itu. Ganjar, Prabowo, Anies, atau kalau dialfabetkan Anies, Ganjar, Prabowo, atau terserah lah Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, Anies, Ganjar, terserah. Tapi 3 itu yang selalu di nomor 1. Perempuan itu dalam hal tertentu ada perbedaan pilihannya dengan laki-laki. Di Indonesia misalnya kalau kita beranggapan perempuan pasti pilih perempuan, ternyata enggak. Ya, perempuan pun kebanyakan masih memilih calon laki-laki. Pada tahun 2024 nanti, berdasarkan sensus BPS tahun 2020, kemungkinan pemilih yang terkategori generasi Y and Z, generasi milenial dan post milenial itu dominan. Ada sekitar hampir 60% di tahun 2024. Jadi perubahan ini yang harus diperhatikan oleh para partai politik ataupun politisi secara umum. Itu sama dengan ketika mengetahui yang sosok kandidat itu Pak ya. Pertama misalkan hari ini Ganjar di peringkat pertama, terus Anies di peringkat kedua, berikutnya ada Prabowo di peringkat pertama dan sebagainya. Itu sama dengan metodenya yang dilakukan berarti. Sama. Jadi itu yang membedakan itu apa Pak? Nanti kecenderungan periodi kan itu misalkan dalam 1 bulan dilakukan survei 2 kali. Nah yang membedakan itu apa? Misalkan di awal bulan ternyata di akhir bulan beda gitu. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa tertentu yang signifikan, biasanya tingkat dukungan masyarakat kepada dalam hal survei pemilu tingkat dukungan masyarakat kepada kandidat tertentu itu tidak akan berubah secara drastis. Sulit untuk menerima misalnya pada hari ini survei saya mengatakan Ganjar unggul. Unggulnya jauh dari Prabowo, misalnya unggulnya 10%. Tiba-tiba sebulan kemudian kebalik. Prabowo unggul 15% atau 10%, Ganjar nomor 2. Itu pasti padahal kita belum masa kampanye pemilu misalnya. Atau tidak ada peristiwa besar. Peristiwa besar itu misalnya ada serangan teroris, ada tiba-tiba inflasi ekonomi yang ada tiba-tiba gempa dan sebagainya, ya bisa berpengaruh. Kalau situasinya stabil-stabil saja, maka biasanya dalam waktu 1 bulan itu tidak akan terlalu terjadi perubahan yang terlalu mendasar. Dan itulah yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir katakanlah gitu, dan 2 tahun terakhir yang paling jelas itu tidak ada perubahan yang berarti dalam tingkat dukungan masyarakat terhadap nama-nama bakal calon presiden. Yang nomor 1 selalu 3 nama itu. Ganjar, Prabowo, Anies, atau kalau dialfabetkan Anies, Ganjar, Prabowo, atau terserah lah Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, Anies, Ganjar, terserah. Tapi 3 itu yang selalu di nomor 1. Kalau tiba-tiba misalnya ada nama yang biasanya nomor 11 tiba-tiba muncul jadi nomor 1, nah itu jadi pertanyaan. Kenapa? Karena tidak ada peristiwa tertentu yang bisa mengubah sedrastis itu yang terjadi. Kemudian metodologi survei yang dilakukan sama, kecuali kalau metodologinya beda kan ada banyak metodologi survei itu Mas. Metodologi survei yang paling dari segi misalnya cara bertanya kepada respondennya itu kan ada macam-macam. Ada yang ditanya langsung, face to face interview, ada yang lewat telepon, ada yang lewat internet. Nah 3 ini yang mulai berkembang di Indonesia. Tapi yang paling berkembang itu adalah yang face to face. Jadi gold standarnya sementara masih yang face to face interview Kalau yang satu face to face interview menggunakan metode ilmiah, sampel yang saintifik. Tapi yang satu menggunakan polling kayak di koran-koran gitu, cuman menunggu pembaca masuk gitu, kan itu beda. Yang
kalau polling seperti yang dilakukan oleh sering ya banyak koran-koran di daerah itu kan melakukan polling tuh. Misalnya di websitenya mana kalau pemilu presiden diadakan sekarang siapa yang Anda pilih? Itu kan kan sampelnya tidak dipilih secara ilmiah, tidak dipilih secara random, secara saintifik, secara representatif. Maka bisa saja seperti yang tadi yang biasanya di survei biasa nomor 11 di hasil polling itu dia nomor 1 bisa aja karena metodologinya berbeda. Tapi yang bisa kita pakai sebagai pegangan untuk melihat kondisi umum populasi bukan yang polling seperti tadi yang tidak menggunakan sampel yang representatif. Yang bisa dipakai adalah yang polling atau survei yang menggunakan sampel yang representatif seperti yang dilakukan selama ini oleh banyak lembaga survei. Oke Pak, kembali ke masalah asosiasi itu kan. Nah, asosiasi itu sebagai lembaga yang bisa mengontrol ya lembaga survei yang ada ini. Mengontrol artinya menjaga integritas dan sebagainya. Nah, masalahnya banyak lembaga survei yang tidak tergabung dalam asosiasi, sehingga ini yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Misalkan lembaga survei bisa dibeli, lembaga survei menjadi alat propaganda, kampanye dan sebagainya. Nah, untuk menjawab ini bagaimana? Artinya peran negara kayaknya nggak membiarkan gitu ya. Artinya udahlah biarin lembaga survei banyak banget gitu kan. Yang penting nanti ketika pemilu berlangsung, lembaga survei yang terdaftar di KPU itu yang harus memberikan hasil. Sebetulnya menyampaikan sesuatu di publik itu kan bagian dari kebebasan berpendapat kan, dan itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh demokrasi. Sepanjang dia tidak melakukan kriminal, itu kan boleh-boleh saja, gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, informasi apapun bisa berkembang di masyarakat, bukan hanya soal survei. Ada hoax macam-macam ya. Isu macam-macam kan itu tiap hari berkembang di masyarakat, tapi kita tidak mempersoalkan itu kan. Kenapa? Karena pada ujungnya yang paling hakim yang paling baik terhadap semua informasi yang berkembang kan hasil lembaga survei juga informasi kan. Itu hakimnya yang paling baik adalah masyarakat itu sendiri. Karena itu yang paling pokok adalah kecerdasan masyarakat. Masyarakat yang cerdas. Sama dengan bagaimana kita menghadapi hoax, menghadapi sosial media, ya. Itu kan kita bisa mengatur segala macam, tapi ujung-ujungnya terpulang ke masyarakat. Masyarakatnya cerdas apa enggak? Maka sudah benar seperti kata Pak Yusniar tadi, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa survei yang baik itu kira-kira begini, survei yang tidak baik kira-kira begini. Itu kan boleh disampaikan. Jadi yang kedua yang saya katakan hakim terbaiknya ada di masyarakat. Yang ketiga itu pendidikan kayak gini Pak. Saya menganggapnya podcast ini bagian dari pendidikan kepada masyarakat, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, memberi panduan-panduan untuk bagaimana membaca survei gitu ya. Nah, ini memerlukan kerjasama dengan media massa. Karena yang menyebarkan informasi kan media massa, selain sosial media tentu saja ya. Jadi media massa juga saya kira harus punya kemampuan untuk membaca dan komitmen untuk tidak sembarangan menyampaikan informasi yang tidak jelas gitu kepada masyarakat. Itu yang penting. Masalahnya sekarang itu kalau misalnya ada Bapak mengeluhkan banyak hasil survei yang nggak jelas beredar di masyarakat. Masalahnya kok bisa beredar gitu. Salah satu yang menyebabkan dia bisa beredar adalah dia diberitakan oleh media. Jadi peran media juga penting. Nah, yang terakhir yang bisa kita tanda kutip kontrol itu dalam konteks peran kita sebagai asosiasi lembaga survei adalah anggota kita, Pak. Kalau di luar anggota kita tidak bisa mengontrolnya. Kan itu di luar kewenangan kita sebagai bagian dari asosiasi masyarakat. Jadi tugas kami di Perhimpunan Survei Opini Publik adalah memastikan agar 40 anggota kami itu punya dua hal tadi, punya integritas, punya kapasitas. Itu yang diperlukan kira-kira. Oke, Pak. Berarti terakhir ini Pak, sebagai pesan kepada masyarakat supaya bisa membaca survei, hasil survei secara baik dan benar itu, apa yang bisa disampaikan Pak? Jadi saya kira kalau ingin melihat hasil survei secara benar, yang pertama dulu bersifatlah open minded, bersifatlah terbuka dulu.
Informasi itu kan bisa datang dari mana saja. Iya. Maka misalnya kalau Anda pendukung calon tertentu dan Anda tidak bisa melepaskan diri dari dukungan itu ketika melihat hasil survei, maka Anda pun akan bias kan gitu. Iya, betul. Misal saya pendukung calon A, lalu di survei yang diumumkan, walaupun survei itu dilakukan secara benar, Betul. kalau calon saya di situ ditaruh di nomor 3, saya mungkin akan wah nggak benar nih survei. Iya. Jadi akan ada kecenderungan survei itu benar kalau calon saya nomor 1. Nah itu kan tidak benar juga. Jadi pertama masyarakat harus open minded. Yang kedua tadi informasi tentang survei sudah beredar lama, baik ilmunya maupun hasilnya, cara melaksanakannya itu kan sudah beredar di masyarakat sejak tahun 2003. Iya. Jadi pandai-pandailah, harus cerdas. Kita harus mendidik diri kita sendiri untuk cerdas. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihatlah rekam jejak lembaga survei yang mengumumkan hasilnya itu. Biasanya Anda harus curiga kalau lembaga survei itu Anda cari, ini lembaga survei kok tiba-tiba muncul ya gitu. Nggak pernah Anda dengar sebelumnya gitu, tiba-tiba muncul gitu ya. Nah itu Anda harus curiga tuh. Misalnya, jangan menuduh dulu, kan waspada dulu gitu. Itu. Jadi lihat rekam jejak. Kalau Anda tahu, oh ini pernah saya dengar ini gitu, rekam jejaknya jelek nih, gitu ya. Pernah nipu atau pernah apa gitu. Maka jadi yang kedua rekam jejak. Biasanya lembaga survei yang kredibel itu tidak ujuk-ujuk muncul biasanya. Dia punya rekam jejak yang panjang. Dan dia biasanya tidak hanya survei waktu pemilu. Biasanya. Dia survei macam-macam tuh. Bisa survei tentang kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, survei tentang isu-isu di luar politik seperti korupsi, isu perubahan iklim, macam-macam isu ya, dan seterusnya, isu hukum dan seterusnya. Jadi kembali lagi yang ketiga adalah soal rekam jejak lembaga survei. Yang keempat yang harus dilihat masyarakat adalah tadi dicek. Kalau kita bisa cek metodologinya, minimal kita bisa ngecek sampelnya. Jadi lembaga survei yang kredibel biasanya ketika mengumumkan hasil survei itu akan memberitahu survei ini dilakukan kapan, metodologi mengambil datanya bagaimana, ya apakah lewat telepon, apakah lewat face-to-face interview, ya. Kemudian bagaimana cara mereka mengontrol, itu akan diinformasikan biasanya. Berapa jumlah sampelnya, berapa margin of error-nya. Ya, tingkat kepercayaan, kalau tingkat kepercayaan sudah agak teknis ya. Itu sehingga kita sampel itu berasal dari mana saja. Anda jadi dengan sedikit agak bekerja sedikit itu kita bisa melihat apakah lembaga survei mengumumkan hal itu. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bagaimana? Kan biasanya kan lembaga survei tidak hanya mengumumkan si A menang, si B nomor 2, si C nomor, tapi kan dicuplik di situ. Misalnya kalau pertanyaan untuk dukungan terhadap bakal calon presiden misalnya, biasanya pertanyaan itu, apabila pemilu presiden dilaksanakan pada hari ini, siapakah yang akan Bapak Ibu pilih atau siapakah yang akan Bapak Ibu dukung dari nama-nama berikut? Misalnya, itu pertanyaan tertutup, misalnya 3 nama atau 4 nama dan sebagainya. Nah itu jadi cek metodologinya, kemudian cek juga hasilnya. Kalau kita terlalu repot untuk mengecek, maka percayalah masih banyak orang baik, masih banyak lembaga yang kredibel. Maka Anda cek dengan lembaga, Anda bandingkan hasil dari sebuah survei dengan lembaga yang Anda percaya, gitu. Sehingga Anda bisa menilai sebuah survei itu benar apa enggak. Satu hal lagi Pak yang perlu dijelaskan, masalah perilaku ya, perilaku pemilih ini kan. Artinya apakah ada perubahan? Misalkan sekarang kan sudah 3 kali ya, 3 kali pemilihan langsung ya, 4 kali sudah 4 kali. 4 kali 2004 setelah SBY yang terpilih itu sampai Jokowi yang terakhir ini. Apakah ada perubahan atau memang tetap begitu-begitu aja Pak perilaku pemilih? Tentu ada sejumlah perubahan dan perkembangan ya, tentu ada.
begini, memang pertanyaan pentingnya itu faktor apa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan mengapa masyarakat memilih A, mengapa masyarakat memilih B, atau mengapa masyarakat berperilaku A atau B. Itu yang paling pokok. Nah, minimal ada 3 teori besar yang menjelaskan perilaku memilih masyarakat itu. Yang dimaksud perilaku memilih adalah ketika masyarakat itu pemilih datang ke TPS, lalu di TPS dia membuat pilihan. Pilihannya itu apakah mendukung partai tertentu, mendukung calon tertentu, atau dia tidak mendukung sama sekali. Kan bisa begitu. Itu yang dimaksud dengan perilaku memilih. Definisinya. Nah, perilaku memilih itu secara umum bisa dijelaskan oleh 3 faktor besar. Pertama, faktor sosiologis. Faktor sosiologis ini misalnya faktor-faktor terkait dengan demografi. Ya. Perempuan itu dalam hal tertentu ada perbedaan pilihannya dengan laki-laki misalnya. Ya. Kalau di Indonesia misalnya kalau kita beranggapan perempuan pasti pilih perempuan, ternyata enggak. Ya. Perempuan pun kebanyakan masih memilih calon laki-laki, misalnya gitu, ya itu contoh. Tapi ada lagi misalnya perempuan itu cenderung lebih ajak partisipasinya, lebih mau berpartisipasi. Ini kalau pemilih. Jadi ini dari faktor demografi, gender. Yang faktor lain adalah usia. Nah di sini ada perubahan Pak. Kalau dari segi usia. Pada tahun 2024 nanti, berdasarkan sensus BPS tahun 2020, kemungkinan pemilih yang terkategori generasi Y and Z, generasi milenial dan post milenial itu dominan. Ada sekitar hampir 60% di tahun 2024. Kalau kita hitung dari data BPS. Nah ini kan terjadi perubahan tuh. Kalau di sebelumnya generasi X yang banyak mendominasi, generasi yang lebih tua, sekarang itu generasi muda. Jadi perubahan ini yang harus diperhatikan oleh para partai politik ataupun politisi secara umum. Jadi demografi itu ada perubahan. Yang mungkin juga mengalami perubahan adalah dari segi pembagian wilayah desa kota. Sekarang itu wilayah perkotaan itu sudah lebih banyak dibandingkan wilayah pedesaan. Biasanya orang kota perilaku memilihnya agak beda. Misalnya orang kota itu cenderung tidak jauh-jauh hari menentukan pilihan, kebanyakan atau banyak ya. Dia akan menentukan pilihan tuh dekat-dekat ketika pemilu, undecided voters, misalnya. Karena orang kota kan cenderung lebih kritis, lebih rasional, tidak mudah untuk mengaplikasikan diri. Jadi ini contoh. Jadi faktor-faktor sosiologis, demografi, gender, demografi itu misalnya gender, kemudian desa kota, usia tadi yang saya sebut atau generasi, juga banyak faktor lain, agama. Ya. Di tempat tertentu pemilih yang beragama Islam itu perilakunya berbeda dengan pemilih yang non Muslim misalnya ada. Jadi faktor-faktor itu yang bisa mempengaruhi perilaku memilih. Dan karena Indonesia ini sangat luas, itu tidak bisa dipukul rata. Ya. Ada daerah-daerah yang lebih dominan faktor agama berpengaruh. Ada daerah yang lebih dominan faktor desa kota berpengaruh. Ada di daerah-daerah tertentu faktor keluarga yang berpengaruh, yang kita sebut dengan dinasti politik dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang sifatnya demografis itu penting yang mempengaruhi orang memilih. Faktor kedua adalah faktor-faktor yang terkait dengan psikologi. Misalnya faktor psikologi itu adalah seberapa banyak orang terpapar dengan informasi tertentu. Orang yang setiap hari hanya bergelut di media sosial, di dunia maya, itu bisa jadi berbeda dengan orang yang cukup banyak. Nah, faktor-faktor psikologi ini juga kemudian dipengaruhi oleh perkembangan media, perkembangan teknologi. Nah, ini juga bisa mempengaruhi itu. Kita tahu bahwa sejak 10 tahun terakhir, terutama itu terjadi peningkatan secara eksponensial akses masyarakat kepada internet, akses masyarakat kepada sosial media. Nah ini juga yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Karena itu ada masyarakat yang lebih
tidak suka didekati langsung, ada. Maunya lewat media, misalnya. Media pun tergantung media apa. Misalnya dalam teman-teman survei itu dari segi messenger atau media sosial yang paling banyak itu kalau di Indonesia itu masih Facebook, WhatsApp, Facebook, lalu belakangan TikTok, YouTube, Twitter mungkin ya. Twitter itu penggunanya sedikit. Tapi kebanyakan penggunanya itu yang lebih highly educated, berpendidikan lebih tinggi, yang cenderung lebih kritis, cenderung banyak tahu gitu, atau banyak orang mengatakan ya cenderung lebih banyak juga yang sok tahu gitu, tapi kritis gitu. Itu Twitter. Tapi kalau yang penggunanya paling banyak itu baik sosial media atau pesan-pesan messenger itu WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, itu yang cukup banyak. Jadi secara psikologis orang terpapar informasi kemudian secara psikologis juga apakah orang ini punya kedekatan dengan partai tertentu yang disebut dengan party ID. Kan ada orang keluarganya P3, kakeknya P3, ayahnya P3, ibunya P3, dia juga P3, bisa. Atau sebaliknya ya, dulu kakeknya Golkar, ibu bapaknya Golkar, mungkin anggota Golkar, dia pun bisa gitu. Itu kecenderungan kedekatan dengan partai tertentu ada, meskipun di Indonesia tidak banyak. Jadi faktor-faktor yang terkait dengan psikologi orang, dia punya kedekatan dengan calon tertentu dan seterusnya. Nah, faktor yang ketiga itu adalah yang disebut dengan rationality factors atau dalam bahasa yang lebih teknis faktor-faktor ekonomi politik. Jadi orang memilih berdasarkan evaluasi terhadap situasi. Misalnya kalau biasanya rumusnya begini, kalau orang merasa ekonomi sedang buruk, keadaan ekonomi dia sedang buruk, maka dia akan menyalahkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Itu berarti nanti dia cenderung akan memilih partai atau kandidat di luar pemerintahan. Kalau dia merasa ekonomi baik, kehidupan dia makin baik. Tadinya dia naik sepeda, lalu sekarang naik sepeda motor, lalu kemudian dia bisa beli mobil. Nah, dia cenderung akan menganggap pemerintahan yang ada sekarang ini baik. Maka dia ada kecenderungan untuk memilih kandidat, calon atau partai dari yang sekarang sedang berkuasa. Itu faktor-faktor seperti itu. Jadi faktor rasionalitas itu menjelaskan bahwa orang memilih berdasarkan apa yang dia rasa memberikan keuntungan bagi dia, material interest. Kalau dia merasa kandidat ini mungkin akan menghasilkan kebijakan yang akan memperbaiki keadaan hidup saya, maka saya akan memilih itu. Nah, itu disebut faktor rasionalitas atau faktor ekonomi politik. Jadi ada 3 faktor itu yang mempengaruhi perilaku memilih. Faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional atau faktor ekonomi politik. Kenyataannya tidak satu. Kenyataannya yang mempengaruhi itu bagi semuanya. Jadi semuanya itu bisa berpengaruh. Itu kira-kira nah, yang lain misalnya kalau begitu kira-kira kandidat macam apa yang diinginkan oleh masyarakat? Nah, kalau ini kayaknya nggak ada perubahan, Pak, secara umum. Misalnya kalau kita bicara pilpres ya, pilpres macam apa yang menurut masyarakat itu paling pantas untuk dipilih? Ada 4 aja. Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 sampai survei tahun 2022 itu nggak banyak perubahan. 4 aja. 1, orang yang dianggap merakyat. Ini yang paling banyak nih, merakyat. Nah, itulah alasan mengapa orang suka Jokowi, karena dia terpotret sebagai orang yang merakyat. Merakyat itu maksudnya peduli rakyat, ya, punya rekam jejak berbuat sesuatu untuk rakyat itu. Itu bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung, rekam jejak. Bisa juga tim kampanye yang mengkampanyekan. Nah, itu soal pintar-pintaran aja ya. Merakyat. Yang kedua adalah bersih, jujur. Citranya itu. Citranya itu dia ini orang kayaknya sudah selesai dengan diri sendiri, nggak bakal korup segalanya. Nah, itu disukai oleh masyarakat. Yang ketiga adalah orang yang tegas. Ini keunggulan Pak Prabowo nih, ya. Orang yang dianggap tegas, bisa mengambil keputusan, nggak mencela-mencele. Nah, itu yang menurut masyarakat penting. Yang terakhir adalah orang yang memiliki kepandaian, kapasitas.
punya pengalaman memimpin, punya kemampuan memecahkan masalah dan sebagainya. 4 itu aja. Dari 2003 sampai sekarang kalau kita tanya ke masyarakat, kriteria pemimpin macam apa yang Anda ingin? Yang utama yang 4 itu. Ditambah yang lain tentu saja seperti religius, tidak cacat moral dan sebagainya itu. Tapi itu yang tidak berubah. Kalau yang faktor-faktor yang lain itu bisa dipengaruhi oleh 3 hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Terkait dengan penjelasan Bapak tadi yang tentang perilaku pemilih, salah satunya tentang milenial dan post milenial. Ya. Generasi, sebenarnya pertanyaannya begini Pak, generasi mana sih yang akan menentukan di dalam kontestasi politik 2024 itu Pak? Ya. Kalau yang dimaksud generasi mana yang paling menentukan itu, kalau dimaksud mana yang dominan, maka jawabannya adalah generasi muda. Nah, generasi muda itu kalau sekarang terdiri dari 2 kelompok. Yang disebut dengan milenial, generasi milenial. Generasi milenial itu kalau menurut definisi dari BPS itu adalah generasi yang lahir sekitar tahun 80-an sampai tahun 95. Jadi yang pada tahun 2024 nanti mungkin berusianya 40 tahun ke 40 tahun sampai sekitar 25-26. Itu masuk sampai 30-an. Itu masuk kategori generasi milenial. Lalu yang kedua adalah generasi yang disebut dengan kalau yang milenial itu seringkali disebut generasi Y atau Y generation. Yang kedua adalah post milenial. Post milenial itu seringkali disebut juga dengan Z, generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir antara 96 sampai 2012. Sebagian mereka nanti jadi pemilih di tahun pemilih pemula di tahun 2024, sebagian belum ya. Nah, 2 jenis ini, generasi muda ini, kalau kita gabungkan total jumlah pemilih itu mencapai hampir 60% pada tahun 2024 nanti. Banyak berarti ya. Jadi kalau pada tahun 2019 itu DPT, daftar pemilih tetap kita sekitar 180-an juta. Di tahun 2024 itu diperkirakan sekitar 200 juta ada pemilih. Itu berarti ada sekitar 120-an juta itu masuk kategori pemilih generasi muda, pemilih milenial dan post milenial. Apa itu artinya? Itu artinya para peserta pemilu, kandidat, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu eksekutif nanti, Pilpres maksudnya, itu pasti akan mencoba sedapat mungkin memahami bagaimanakah karakteristik generasi milenial dan post milenial ini. Ada banyak kemudian informasi tentang mereka. Misalnya semua generasi milenial ini boleh dikatakan, kecuali yang ada di pedesaan-pedesaannya, itu 100% adalah digital native. Orang-orang yang sejak lahir sudah main internet. Sejak lahir. Kalau Bapak sama saya kayaknya kita masih X ya. Kita kan 70-an. Iya kan? Kita kan cukup dekat dengan milenial. Tapi kita tidak digital native. Betul. Kita ini belajar digitalnya. Tapi kalau generasi milenial sama post seperti anak-anak kita itu adalah orang yang sejak lahir sudah terpapar, sudah akrab dengan game, dengan sosial media, dengan TikTok, dengan segala macam yang seringkali generasi X tidak begitu paham seringkali ya. Baik bahasanya, cara mereka bekerja dan sebagainya. Plus satu lagi, generasi ini sangat terpapar situasi pandemi. Karena pandemi kan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 awal. Jadi ada karakteristik tertentu dari generasi ini yang membuat mereka sangat akrab dengan sosial media misalnya. Maka kita bisa bayangkan nanti para peserta pemilu akan berlomba-lomba menggunakan sosial media sebagai salah satu media utama untuk mencapai para pemilih. Jadi ini yang akan sangat dominan nantinya. Banyak itu harus dipelajari, banyak karakteristik mereka yang berbeda dari pemilih yang generasi yang lebih tua. Selain mereka akrab dengan teknologi, mereka juga tidak begitu suka dengan isu-isu politik. Betul. Yang isu-isu politik yang tanda kutip politik. Ya, misalnya, maka kita akan melihat nanti politisi akan jarang berbicara dengan generasi muda ini soal perebutan ketua umum partai, misalnya
perebutan posisi pemerintahan itu tidak terlalu menarik bagi kebanyakan generasi pemilih milenial dan post milenial ini. Tapi mereka tertarik misalnya dengan isu-isu yang sifatnya humanitarian, kemanusiaan, isu yang terkait dengan perubahan iklim, isu korupsi, dan seterusnya. Ya, isu-isu baru yang nanti akan yang bisa mempengaruhi mereka untuk untuk memilih kandidat atau partai politik tertentu. Nah, dengan demikian, karena generasi milenial dan post milenial ini adalah generasi dominan, maka kita tahu semua partai, semua kandidat tahu ini kan. Iya, pasti harus tahu. Itu berarti tidak ada yang akan meninggalkan generasi milenial. Betul. Mereka pasti akan mencapai generasi milenial itu dengan minimal dengan 2 cara. Satu, memikat generasi milenial itu dengan generasi milenial sendiri. Artinya, nah ini mudah-mudahan ini jadi peluang bagus. Itu berarti para peserta pemilu akan lebih banyak mengakomodasi anak-anak muda di dalam daftar di dalam calonnya dan sebagainya, atau orang-orang yang berpengaruh yang penting di dalam kampanye dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, narasinya pasti akan disesuaikan dengan generasi milenial. Tapi poin saya adalah karena semua mendekati milenial, maka kemenangan seringkali berarti tidak ditentukan oleh milenial jadinya. Pasti. Kan katakanlah 60% nih. 60%. Kalau semua orang berebut milenial, maka yang akan menjadi penentu bisa jadi bukan generasi milenial, ada generasi yang lebih tua. Generasi yang berusia 55 tahun ke atas, generasi yang berusia antara 40 sampai 55-an tahun, yang jumlahnya total sekitar 35-40%. Ini juga yang jeli melihat ini pasti tidak akan meninggalkan. Jadi bisa jadi kemenangan dalam pemilu legislatif dan pilpres nanti tidak ditentukan oleh kemampuan untuk menjangkau generasi milenial saja, tapi kemampuan untuk unggul di pemilih dari generasi yang lebih tua. Jadi kira-kira begitu kontestasi kontestasi pemilu 2024 itu kalau kita bungkus dalam kerangka generasi. Generasi itu kan bisa dibagi menjadi generasi baby boomers, generasi paling tua, usianya 55 tahun ke atas, generasi X, generasi Pak Yusniar sama saya, tapi Pak sama saya ini kayak generasi X yang muda. Kan generasi X yang tua itu kan 60-an. Generasi X yang muda itu dia lahir 70-an. 73 Pak ya. Saya 72, Bapak 73 ya. Ya, kita cuma beda setahun 2 tahun lah sama milenial kira-kira gitu ya. Jadi itu yang nanti juga pasti akan dijangkau oleh semua peserta pemilu. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak. Yang pasti PR-nya akan lebih kompleks gitu kan, bagi calon pilpres maupun yang legislatif lainnya. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Demikian perbincangan dengan Bapak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Banyak hal yang bisa kita peroleh atau yang informasi yang diperoleh dari perbincangan ini semoga bisa mencerahkan bagi masyarakat bagaimana menyikapi hasil survei dari sebuah lembaga survei. Demikian.